Assalamualaikum Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan diskusi dari guru mata pelajaran yang terhormat Ibu Fatimah. Untuk pertama, mari kita kami harapkan Bapak Ibu ikuti tersebut dan silakan untuk berdiri. Iya. Berdiri. Instrumennya dimut, punya unsur dimut. Yang punya Bufat dimut. Oh, enggak. Darahku di sana. Aku berdiri jadi Ibuku Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Untuk selanjutnya pengarahan dari Kepala Sekolah kita tunggu. Untuk itu kepada Ibu Fatimah SPPD dipersilakan. Silakan Ibu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara, Bu. Halo Ibu. Nggak ada suaranya. Udah suaranya loh. Belum diklik ya? Udah, kan dari sana Ibu. Enggak diklik, langsung aja. Halo Ibu. Kok nggak ada suaranya, Bu? Oh, punya Bufat nggak diklik. Iya masalah nomor. Coba sih, suaranya nggak diklik ya. Oh, dia nggak ada ini suaranya. Halo, ini di bawah itu kan ada tulisannya.
Udah kok. Udah dipencet sama dia. Udah foto aja sis. Belum keluar Ibu suaranya. Dia udah ngasih pengarahan loh itu. Ya. Mas. Bisa. Ya. Udah di screenshot. Udah. Sekarang kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Fatimah NTT yang telah memberikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya presentasi tentang AKM oleh untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu kepada beliau dipersilakan. Udah. PPT-nya. Sabar. PPT. Sabar. Ya. Belum utuh. Klik lagi Mas. Share screen loh. PPT diskusi klik lagi Mas. Oke. Silakan Bu. Apa enggak? Belum nampak. Belum tampak. Nggak mau keluar ya? Belum. PPT-nya belum Mas. Silakan Ibu Francisca. Belum. Belum ada. Nah, Udah. udah. Sip masih Mas. Connect ya. Selamat pagi untuk PDD SMP Negeri 1 Metro. Dan selamat pagi teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini saya akan mengulas tentang seperti apa sih lingkup AKM itu. Lingkup AKM itu terdiri dari menjadi 3, yaitu asesmen kompetensi minimum, mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Slide-nya
apa komponen dari soal AKM? Terdiri dari 4. AKM itu harus mempunyai stimulus. Yang pertama syaratnya adalah menarik, sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dan terkini aktual. Yang kedua, beberapa teks yang saling berkaitan, teks informasi, sastra, grafik, tabel, gambar, dan infografis. Yang ketiga, punya pemecahan masalah yang kemudian ditransfer ke dalam konsep sehingga siswa menjadi berpikir kritis. Yang keempat adalah tidak mengandung unsur sara P3K. Yang kedua, proses kognisi. Yang pertama membaca. Membaca adalah satu, menemukan informasi, retrieve dan akses, yaitu kemampuan mencari, mengambil, dan memahami informasi tersurat. Pada level kognitif ini, siswa telah mampu menemukan, mengidentifikasi, dan mendiskusikan suatu ide atau informasi secara eksplisit dalam teks. Yang kedua adalah interpretasi dan integrasi, yaitu memahami dengan cara menginterpretasi serta mengintegrasikan informasi tersirat. Pada level kognitif ini, siswa sudah mampu membandingkan, mengontraskan ide atau informasi dalam atau antar teks, kemudian membuat kesimpulan, mengelompokkan, dan mengkombinasikan ide. Yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi, yaitu kemampuan mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Pada level kognitif ini, siswa telah mampu menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks. Kemudian, ada numerasi. Proses kognisinya adalah tentang bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Kemudian ada sains dan finansial. Yang ketiga, komponennya adalah konteks. Yang pertama adalah personal. Konteks personal ini adalah teks yang menggambarkan tentang kisah seseorang, mungkin biografi dan sebagainya. Kemudian sosial budaya, yaitu teks yang menginformasikan tentang adat budaya suatu daerah atau kegiatan sosial suatu daerah tertentu. Yang ketiga ada scientific, yaitu teks yang menginformasikan hasil penelitiannya adalah bentuk soal. Ada PG, pilihan ganda dengan jawaban C dan lain-lain. Kemudian menjodohkan atau disebut dengan drag and drop. Kemudian PG kompleks, yaitu jawaban yang lebih dari satu. Kemudian jawaban singkat atau uraian. Dan gabungan, misalnya setuju atau tidak setuju dan disertai dengan alasan. Dalam penyusunan soal itu, hendaknya guru senantiasa memberikan stimulus atau rangsangan agar siswa terbiasa bersikap kritis. Guru juga harus bisa memodifikasikan informasi yang ada dalam teks, kreatif memodifikasikan ilustrasi, dan cerdas melihat informasi yang aktual dan terbaru di sekitar siswa. Baiklah, kita lanjut pada slide yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrianto, SPD. Baik, teman-teman selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai asesmen. Secara umum sebenarnya asesmen ini salah satu metode yang bisa digunakan untuk menjadikan alat ukur. Tetapi sesungguhnya ada berbagai metode atau alat yang digunakan pendidik untuk mengevaluasi, untuk mengukur dan mendokumentasikan kesiapan akademik yang di dalamnya berkaitan dengan kemajuan belajar, perolehan keterampilan dari peserta didik, atau kebutuhan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka sebenarnya asesmen ini menjadi hanya salah satu alat ukur, masih ada berbagai macam metode yang lain yang digunakan. Penerapan sebagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar pencapaian kompetensi dari peserta didik yang kemudian
dijadikan sebagai alat ukur. Asesmen sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu asesmen polling, satu penilaian untuk pembelajaran. Asesmen polling ini dilakukan pada satu proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga ketika proses itu berlangsung, maka disitulah terjadi assessment for learning. Yang kedua itu assessment as learning, yaitu merupakan penilaian dari berbagai pembelajaran. Di sini dalam assessment as learning, maka yang dilibatkan adalah peserta didik, dan di dalamnya ada self assessment, ada koreksi, introspeksi di sebuah asesmen itu sendiri. Lalu asesmen of learning, ini adalah penilaian yang dilakukan setelah proses. Biasanya ini dikenal dengan istilah evaluasi dalam hal yang sederhana atau dalam istilah yang hasil belajar ini terjadi. Sehingga dari proses yang ada, lalu yang berikutnya adalah PISA yang dilakukan pada tahun 2018, Indonesia lagi-lagi mendapat hasil yang tidak menggembirakan karena masih jauh dari rata-rata penilaian perolehan seluruh negara peserta. Berdasarkan hasil PISA tersebut, maka Menteri Pendidikan Nadiem Makarim akan mengadakan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Dan apa sistem penilaian secara internasional yang menitik beratkan kepada kemampuan siswa dalam bidang literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. PISA ini diinisiasi oleh OECD, yaitu Organisasi for Economic Cooperation and Development, yang merupakan organisasi kerjasama dalam pembangunan ekonomi untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari beberapa negara yang masuk ke dalam OECD. Nah, pada slide yang kedua, di sini ditampilkan bagaimana hasil PISA pada tahun 2018, yang mana dengan program ini mendorong agar negara-negara agar saling belajar satu sama lain di dalam bidang pendidikan. Berkat partisipasi Indonesia ke dalam PISA, negara kita bisa mengetahui perbandingan skor pendidikan kita dengan negara-negara OECD. Pada grafik ini menampilkan bahwa ada 3 kategori yang dinilai oleh PISA, yaitu kategori literasi membaca, matematika, dan sains. Indonesia masih di bawah rata-rata negara anggota OECD. Selain skor tertinggal dengan standar internasional, skor Indonesia secara regional juga masih memiliki diskrepansi antar daerah. Pada PISA 2018 dilakukan oversampling untuk provinsi DKI dan DIY, di mana skor DKI dan DIY kurang lebih setara dengan negara ASEAN seperti Brunei dan Malaysia. Namun skor Indonesia secara keseluruhan tidak sebanding dengan skor rata-rata provinsi DKI dan DIY. Disparansi skor ini berkorelasi dengan tidak meratanya kualitas pendidikan antar daerah di Indonesia. Rendahnya skor PISA ini disebabkan oleh beberapa kelemahan peserta didik Indonesia. Pertama, rendahnya literasi membaca. Di sini para siswa kurang cermat dalam membaca dan mencari informasi berdasarkan data yang ada dalam teks. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu literasi sains. Siswa masih kurang mampu memverifikasikan suatu kebenaran informasi.
Pada literasi matematika, siswa masih memiliki kesulitan dalam mencari pokok permasalahan dan mengidentifikasikan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kelemahan-kelemahan ini yang mengharuskan peningkatan kompetensi peserta didik dengan merombak sistem pendidikan. Merombak sistem pendidikan Indonesia membutuhkan acuan dan perbandingan yang mana disinilah standar internasional seperti bisa mulai berperan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri berikut. Pada Pak Safari, dipersilakan. Terima kasih pada Bu Isnia. Untuk selanjutnya yaitu desain pengembangan soal AKM. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 16 pasal 57 sampai dengan 59. Tujuannya yaitu penulisan desain pengembangan soal AKM adalah menyusun rancangan pengembangan soal AKM agar memberikan gambaran utuh mengenai kerangka. Kemudian ruang lingkup pengembangan soal AKM adalah meliputi numerasi dan literasi. Sedangkan bentuk soal AKM bervariasi, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, kemudian uraian. Yang bab 2 yaitu pengembangan soal AKM dan literasi membaca. Definisi, literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk teks yang dibutuhkan oleh ganda. Konteks teks. Aspek penting dalam pelaksanaan pada literasi baca adalah ketersediaan teks. Selanjutnya adalah konteks yang luas sangatlah sehingga peserta didik dapat memahami, mengenali, dan menggunakan informasi untuk perkaya pengetahuan. Yang selanjutnya adalah level kognitif literasi membaca. Ini terdapat 3 level yaitu menemukan, memahami, dan merefleksi. Selanjutnya learning progresif atau kemajuan pembelajaran adalah ungkapan atau tahapan pembelajaran yang berkesinambungan atau kognitif. Bab 3 yaitu pengembangan soal AKM numerasi. Yang pertama adalah definisi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks. Kemudian konteks AKM numerasi. Konteks ini luas dan sangat penting digunakan pada AKM numerasi sehingga peserta didik dapat mengenali peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah level kognitif AKM numerasi. Asesmen kompetensi minimum mengharuskan peserta didik menggunakan berbagai keterampilan kognitif dalam menjawab soal-soal. Selanjutnya adalah konten domain AKM numerasi. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bilangan, geometri, ukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Yang terakhir adalah learning progresif atau kemajuan belajar adalah urutan atau tahapan pembelajaran yang berkesinambungan dan kontinu. Keempat adalah pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama adalah penyusunan desain, yang kedua adalah analisis, ketiga penyusunan stimulus, keempat penulisan soal, kelima penelaah butir soal, keenam adalah praktikkan soal, kemudian digital soal, uji coba, penskoran, analisis, pelaporan, dan kurun waktu pencapaian pengeluaran. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rika. Pada Ibu Rika dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang literasi dan numerasi, menyiapkan aransemen kompetensi minimum. Literasi adalah kecakapan fundamental yang dibekali peserta didik dengan kemampuan memilih, menganalisis informasi dengan kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Sedangkan numerisasi sendiri adalah
Rika? Udah. Baik, terima kasih Bu Rika yang telah menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu, dengan tadi presentasi daring tentang AKM mata pelajaran Bahasa Indonesia UPTT SMP Negeri 1 Metro. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Marilah acara bersama dengan membaca amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cat kok orang sing bales toh. Dicat orang sing bales iki. Wes enek cat toh?